Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarjila Rusdi, NPM 032919 11058, kelas B semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dalam bentuk media audiovisual dengan judul materi Sistem Koloid. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran kimia Ibu Siti Hayati Nur Abu SPD MPD. Di sini materi yang akan dibahas yaitu sistem koloid. Adapun standar kompetensi dari materi sistem koloid yaitu kompetensi dasar 5.1 mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya yaitu sistem koloid, indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengklasifikasikan suspensi kasar, larutan sejati, dan koloid berdasarkan data hasil pengamatan atau efek tindal, homogen, heterogen, dan penyaringan. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan pengertian sistem koloid, 2. Membedakan antara larutan sejati, koloid, dan suspensi, 3. Menentukan komponen penyusun sistem koloid, 4. Menjelaskan jenis-jenis sistem koloid. Selanjutnya yaitu sistem koloid. Di sini yang akan dibahas yaitu pengertian sistem koloid, komponen penyusun koloid, dan jenis-jenis koloid. Pengertian dari sistem koloid yaitu satu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Bisa saja dilihat pada gambarnya. Di sini ada larutan, koloid, dan suspensi. Selanjutnya yaitu ada 3 jenis campuran. Campuran digolongkan berdasarkan besarnya partikel menjadi larutan, koloid, dan suspensi. Bagaimana sih membedakan ketiga campuran tersebut? Di sini ada contoh yaitu air ditambah garam, ada susu, dan pasir ditambah air. Contoh yang pertama yaitu campuran air dan garam, yaitu di mana ketika air dan garam dicampurkan, maka garam akan larut dan membentuk larutan garam. Kemudian di dalam larutan garam terdapat larutan garam tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan lagi dari mediumnya atau homogen, dan tidak dapat disaring. Contoh yang kedua yaitu campuran pasir dan air, yaitu ketika pasir dan air dicampurkan maka pasir tidak larut, sedangkan pasir dan air akan memisah dan campuran ini disebut suspensi. Dan suspensi bersifat heterogen dan dapat dipisahkan dengan penyaringan. Contoh yang ketiga yaitu campuran susu dan air, di mana ketika susu instan dicampurkan dengan air terjadinya ternyata susu akan larut tetapi larutannya keruh. Dan jika didiamkan, campuran ini tidak memisah dan tidak dapat disaring. Secara makroskopis campuran ini tampak homogen, tetapi jika diamati dengan makroskop ultra bersifat heterogen dan campuran ini disebut koloid. Selanjutnya yaitu komponen penyusun koloid, terdiri dari fase terdispersi dan fase pendispersi atau medium dispersi. Contoh yang pertama yaitu fase terdispersi. Fase terdispersi bersifat diskontinu atau terputus-putus. Contohnya pada campuran susu dengan air yang merupakan fase terdispersi adalah susu. Contoh yang kedua yaitu fase pendispersi. Fase terdispersi bersifat kontinu. Contohnya pada campuran susu dengan air yang merupakan fase pendispersi adalah air.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis koloid. Di sini ada aerosol, sol, emulsi, buih, dan gel. Contoh yang pertama yaitu aerosol. Aerosol merupakan sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Contohnya aerosol padat yaitu asap dan aerosol cair yaitu kabut. Produk dalam bentuk aerosol bisa saja dilihat pada gambarnya. Di sini berbentuk semprotan. Contoh yang kedua yaitu sol. Sol merupakan sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair atau padat. Contohnya air sungai yang mengandung lumpur, cat, dan intan hitam. Contoh selanjutnya yaitu emulsi. Emulsi merupakan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain atau zat padat. Emulsi cair digolongkan menjadi dua, yaitu emulsi minyak dalam air, contohnya santan, dan emulsi air dalam minyak, contohnya maizena. Contoh selanjutnya yaitu buih. Buih merupakan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair atau padat. Contoh buih yaitu buih sabun, dan contoh buih padat yaitu styrofoam atau gabus. Selanjutnya yaitu gel. Gel merupakan koloid yang setengah kaku atau antara padat dan cair. Contoh di sini yaitu agar-agar, selai, dan lem kanji. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.